Baik. Tadi yang pertama kita disuguhkan dengan dua gambar. Di mana gambar pertama itu tentang orang yang bersedekah, amil zakat, menyedekahkan zakat atau panitia zakat ya, yang disebut dengan amil zakat itu adalah panitia zakat, panitia zakat. Kemudian yang kedua ada orang yang berjabat tangan, di mana berjabat tangan itu identik dengan kita berbagi kebahagiaan atau berjabat tangan. Kita bersalaman, mengucap salam, kita menebarkan salam, di mana salam itu artinya keselamatan. Kita berbagi keselamatan. Terus kita lanjut. Yang pertama, kita masuk ke zakat. Apa itu zakat? Kita pelajari tentang zakat yang pertama ya. Zakat artinya tumbuh ya. Zakat itu artinya apa? Berkembang atau suci dan berkah. Secara istilah, zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat tertentu. Zakat ada dua macam, yaitu pertama, mari kita lihat. Zakat itu terdiri dari dua macam, yaitu ada yang disebut dengan zakat fitrah dan ada juga yang disebut dengan zakat mal. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Lalu tanya, zakat dibagi menjadi berapa? Dua. Ada berapa? Dua. Zakat apa? Zakat Zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Yang tidur. Duduk ya. Oh, berarti udah lemes ini. Kita cukup semangat lagi kayaknya ini, biar semangat. Dapur semangat. Lemes berarti ini semuanya ya. Lemas semuanya. Ayo kita berdiri kalau begitu. Berdiri. Ayo berdiri. Kita berdiri. Biar semangat, udah terus semangat sambil berdiri kalau begitu. Ayo kelas 5, terus semangat. Oke, silakan duduk kembali. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kemudian zakat. Ketentuan orang yang wajib berzakat. Ketentuan orang yang wajib berzakat. Ketentuannya orang yang wajib berzakat itu tidak semua orang tidak semua orang diwajibkan untuk berzakat. Namun ada ketentuannya, dari syariat sudah memberikan kewajiban dan ketentuan bagi siapa orang yang wajib berzakat itu. Yang pertama, orang yang wajib berzakat itu harus beragama Islam. Kalau orang yang bukan agama Islam wajib nggak berzakat? Tidak, karena yang diwajibkan berzakat itu adalah orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, balik dan berakal. Kalau orang yang tidak berakal wajib nggak? Wajib nggak orang tidak berakal untuk mengeluarkan zakat? Tidak wajib, harus berakal. Kemudian yang ketiga, terbebas dari hutang. Misal orang ini ya banyak hutangnya sampai dia saja tidak mampu dan tidak tahu bagaimana harus membayar hutangnya lagi, saking banyak hutangnya, maka itu tidak wajib berzakat. Syarat yang ketiga itu adalah orang yang terbebas dari hutang. Kemudian yang keempat, merdeka. Merdeka maksudnya apa? Bukan budak atau hamba sahaya. Dulu zaman Rasulullah itu ada namanya budak atau hamba
saya. Nah sekarang nggak ada ya. Sekarang kalau di tempat kita ini rata-rata semuanya sudah merdeka, semuanya sudah kaya ya. Anak-anak sekalian sudah kaya semua orang tuanya, jadi wajib berzakat. Kemudian zakat, ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Ada ketentuan zakat yang apa namanya? Ada ketentuan harta juga yang wajib dizakatkan. Tidak semua mau kita. Oh Pak Guru, saya mau zakat apa misalkan? Pak Guru, saya mau zakat ubi nih, bapak saya udah panen singkong tadi di sawah. Boleh nggak? Pertama, ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Cara memperoleh dengan halal dan baik. Nah ini ada ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Tidak semua mau kita. Oh ingin berzakat sekian, ingin mengeluarkan zakat sekian. Oh cuma 1 kilo dah. Saya zakatkan 1 kilo. Boleh nggak? Enggak. Ada ketentuannya. Pertama, cara memperoleh zakat itu harus dengan halal. Harus dengan halal dan baik. Tidak boleh hasil mencuri. Misal kamu mau berzakat, oh nanti saya curi padi orang, oh nanti saya curi beras orang, nanti saya curi beras di toko untuk bersedekah, untuk berzakat. Boleh nggak? Tidak, oh boleh. Harus dari yang halal. Kemudian yang kedua, hartanya berkembang atau memberi keuntungan bagi pemilik. Nah, kemudian yang ketiga, hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Kemudian yang keempat, mencapai 1 tahun atau haul ya. Haul itu ketentuan batas maksimal, orang itu wajib mengeluarkan zakat. Itu 1 tahun dan mencapai nisabnya. Kemudian selanjutnya, wah ini bola ini ya. Nah, kemudian zakat itu mempunyai rukun. Nah, ada yang mau bantu Pak Guru buat baca? Adil. Ya, bantu Pak Guru baca. Rukun zakat. Yang pertama, besar-besar suaranya saya. Nah, yang pertama berniat ketika menunaikan zakat. Ketika kita ingin mengeluarkan zakat, kita berniat. Kalau kita mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, siapa yang membaca? Ya, Kaila. Siapa namanya? Siapa namanya? Alia. Silakan Alia, besar-besar. Adanya muzaki atau orang yang berzakat. Ya, adanya muzaki, bukan muzaki kakak kalian atau adik kalian ya. Yang disebut dengan muzaki itu adalah orang yang berzakat. Apa namanya muzaki? Orang yang berzakat. Nah, kemudian yang ketiga ada yang, ya silakan. Adanya muzaki orang yang menerima zakat. Ya, adanya mustahik, bukan mustahik yang di sana, yang di sini ya. Yang dimaksud mustahik itu adalah orang yang menerima Zakat. Iya juga ya. Ada orang yang berzakat, kemudian orang yang menerima zakat nggak ada. Iya, syaratnya harus ada orang yang menerima zakat. Kemudian yang keempat, ada yang silakan. Adanya barang atau harta yang dizakati. Adanya barang atau harta yang dizakati. Ya, kita harus punya barang. Misal kita zakat fitrah, kita harus ada beras. Jangan kita sedekah atau zakat angin ya. Boleh nggak kita zakat? Oh saya berzakat, ini zakat saya zakat angin. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Bola ini nyelek. Nah kemudian golongan yang berhak menerima zakat. Nah ini perlu ini. Kita di kampung itu ya, kadang kita itu asal-asal kasih orang, nggak lihat kriterianya. Nah ini kriteria orang yang berhak menerima zakat. Ada yang mau bantu Pak Guru buat baca?
Alia lagi. Ya, silakan Alia baca golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat yaitu 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Hamil, 4. Mu'alaf, 5. Yatim. Ada lagi, masih ada. 6. Gharim, 7. Sabilillah, 8. Musafir. Perhatikan, ada 8 kriteria orang yang berhak menerima zakat, ya. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yang menerima zakat yang pertama adalah orang fakir, orang yang kurang mampu, orang miskin yang boleh menerima, yang berhak menerima zakat. Yang kedua yang berhak menerima zakat tadi fakir, ya. Nah, kalau fakir itu, gambaran fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Kemudian miskin, yang disebut dengan miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan tetapi dia hasilnya itu tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Itu namanya miskin. Kemudian amil, itu namanya amil. Amil itu panitia yang membagikan zakat. Kemudian ada mu'alaf. Itu namanya mu'alaf. Pak Guru tanya, apa namanya mu'alaf? Orang yang baru memeluk agama. Kemudian rikob, itu namanya rikob. Rikob adalah orang yang merdeka, tidak menjadi budak. Apa rikob itu adalah budak atau orang yang belum merdeka, itu namanya rikob. Kemudian yang keenam, gharim. Itu namanya gharim. Gharim itu adalah orang yang terbebani dengan hutang. Kemudian sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah. Kemudian yang ke-8, ibnu sabil, orang yang sedang menempuh perjalanan. Ada yang bisa bantu Pak Guru buat baca? Nah, silakan Pak Guru. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun manusia yang melakukan agama mereka menjelang salat Idul Fitri. Fitrah menurut bahasa Farsi atau suci. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila dia masih memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam, keluarganya dan masih diberi umur dari akhir malam hingga terbenam matahari. Nah, yang pertama ada namanya zakat fitrah. Kapan kita mengeluarkan zakat fitrah? Di bulan. Kapan batas akhir kita mengeluarkan zakat fitrah? Menjelang sholat Idul Fitri atau sebelum kita mulai sholat Idul Fitri. Nah, itu zakat fitrah dikeluarkan. Kemudian zakat fitrah itu buat siapa? Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini, baik laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam, ya. Misal Pak Guru tanya ini, ayo, anak-anakku, mana suaranya? Mas Lima, mana suaranya? Silakan. Pak Guru tanya, misalkan ibu kalian melahirkan malam sebelum Idul Fitri, ibu kalian melahirkan malam hari raya Idul Fitri. Anak yang lahir itu wajib nggak bayar zakat fitrah? Wajib. Benar. Hebat Mas Lima, ya. Wajib bayar zakat fitrah walaupun dia lahirnya sebelum hari raya Idul Fitri. Kecuali kalau dia lahir ketika sholat hari raya Idul Fitri dan setelah hari raya Idul Fitri, itu tidak wajib di waktu itu.
lahir misal malamnya, ketika orang takbiran lahir adikmu, maka langsung bayarkan dia zakat fitrah. Zakat fitrah. Ada yang bisa bantu Pak Guru buat baca? Ayo. Atau nggak terlihat dari belakang? Nggak kelihatan dari belakang. Ada yang bisa bantu Pak Guru buat baca? Ayo yang laki-laki. Ayo silakan dulu yang rapi. Bisa baca? Oh ya, ada Alia lagi sama Konita ya. Silakan Alia baca nomor 1 sama nomor 2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri, namun boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Silakan nomor 3. Pertama, zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok sebanyak 2,5 kilogram. 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Ya, makanan pokok kita di dusun ini apa? Beras. Ada yang makanan pokoknya sagu di sini? Tidak, ya. Makanan pokok kita beras. Maka yang kita zakat fitrahkan adalah beras sejumlah 2,5 kilogram. Kemudian dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Kemudian orang yang menerima zakat fitrah ada 8 golongan yang berhak menerima. Berapa golongan orang yang berhak menerima? 8. Ada 8. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Pak Guru tanya, ada yang sudah tahu apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat harta. Zakat harta disebut juga zakat harta. Yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan atau perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan emas dan perak. Penghasilan juga dizakati, sangat tersebut yang disebut dengan zakat profesi itu. Penghasilan juga dizakati yang disebut dengan zakat profesi. Penghasilan itu sering juga disebut dengan zakat profesi ya. Infak. Sekarang kita belajar tentang infak. Infak berasal dari kata nafako yang artinya infak. Dikit-dikit ayo berinfak, dikit-dikit ayo berinfak. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Sukarela ya, yang namanya infak itu adalah pemberian secara sukarela. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Tujuan infak. Tujuan kita berinfak. Ada yang bisa baca di sini? Nah, silakan Pak Dir. Tujuan infak. 1. Infak sengaja dikurangkan nikmat Allah. 2. Sebagai ibadah yang mengandung nikmat dan manfaat besar, terutama dalam pembangunan ekonomi umat. 4. Dana pembangunan usaha
Nah itu ya tujuan infak. Yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah. Yang kedua, sebagai ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar. Kemudian yang ketiga, modal pembangunan ekonomi umat. Kemudian yang keempat, dana pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima, sebagai sumber dana untuk menolong kaum duafa. Itu namanya kaum duafa? Kaum yang lemah, ya, itu namanya kaum duafa. Sebentar ya. Kemudian ada sedekah. Ada sedekah. Di mana sedekah berasal dari kata sodako, artinya benar. Sedekah adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang bersedekah harus ikhlas agar mendapat ganjaran. Hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah. Apa hukum bersedekah? Sunnah. Tetapi hukum tersebut bisa berubah sesuai keadaan yang terjadi. Kemudian hadiah ya. Tadi kita sudah belajar zakat, ada zakat fitrah, zakat mal, kemudian ada infak, ada apa terus setelah infak sedekah, terus ada hadiah sekarang. Hadiah adalah pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan ataupun memberikan penghargaan. Memberi hadiah dengan niat yang tulus hukumnya mubah atau boleh. Nah, ini pengertiannya ya. Pengertian daripada zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah ini poinnya ya. Poinnya, zakat adalah istilah yang ditujukan untuk bantuan harta dengan jenis dan kadar tertentu yang diwajibkan oleh syariat untuk diberikan kepada pihak-pihak yang tertentu pula di waktu yang juga sudah ditentukan. Kemudian infak adalah sedekah, sedangkan infak dipakai sebagai istilah bagi pemberian dalam rangka menunaikan hajat atau kepentingan tertentu. Pemberian uang belanja dari suami untuk kebutuhan rumah tangga, pemberian upah pegawai dan semacamnya adalah infak. Ingat, itu namanya infak ya. Pemberian uang belanja dari suami untuk kebutuhan rumah tangga, pemberian upah pegawai itu juga disebut dengan infak. Sedekah, adapun sedekah maka mencakup segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lainnya dengan motif mencari pahala dari Allah. Bentuknya bebas, waktu dan kadarnya pun juga bebas, terserah pemberinya. Kapanpun kita ingin bersedekah, memberi seseorang sesuatu yang kita ingin berikan kepada seseorang, intinya sesuatu yang baik, maka itu disebut dengan sedekah. Senyum juga itu termasuk sedekah. Kita memberi kebahagiaan kepada orang lain juga itu termasuk sedekah. Kemudian yang terakhir itu hadiah. Hadiah adalah pemberian yang bertujuan untuk menghormati pihak yang diberi saja. Itu kita menghormati, misal ada orang ulang tahun, misal kita beri dia hadiah, ini hadiahmu ulang tahun. Itu kita menghormati orang yang melaksanakan ulang tahun.
ini dia hikmah berbagi. Hikmah dari pembahasan kita tadi itu apabila kita laksanakan, maka hikmahnya adalah yang pertama melipat gandakan rezeki, yang kedua menghapus sifat kikir atau pelit dalam diri kita, kemudian yang ketiga membersihkan harta kita menjadi bersih, ya. Kemudian yang keempat menolak musibah, kita terbebas dari musibah, malah bahaya, malah bencana. Kemudian yang kelima membantu orang yang lemah. Nah itu hikmahnya ya, hikmah berbagi.